قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesedihan Umar bin Khattab karena kematian adiknya dalam perang Yamamah tidak sampai membuatnya lalai dari memikirkan masalah yang paling berbahaya dalam sejarah Islam dan juga umat Islam. Di antara yang syahid itu, banyak mereka yang sudah hafal Al-Quran. Bagaimana kalau perang ini berlanjut dan akan banyak lagi yang terbunuh dari orang-orang yang sudah hafal Al-Quran seperti yang terjadi di perang Yamamah? Inilah yang menderah pikiran Umar. Sampai-sampai kemudian ia mengambil keputusan pergi menemui Khalifah Abu Bakar, yang saat itu beliau dalam majelis di masjid. Pembunuhan yang terjadi dalam perang Yamamah sudah makin memuncak. Katanya kepada Abu Bakar, "Saya khawatir di tempat-tempat lain akan bertambah banyak penghafal Al-Quran yang akan terbunuh, sehingga Al-Quran akan banyak yang hilang. Saya mengusulkan supaya Anda memerintahkan orang menghimpun Al-Quran." Usul yang dirasakan oleh Khalifah Abu Bakar sangat tiba-tiba itu dijawab dengan pertanyaan, "Bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW?" Umar memperkuat pendapatnya dengan argumen yang membuat Abu Bakar kemudian merasa puas. Ia memanggil Zaid bin Sabit dan menceritakan dialognya dengan Umar. Kemudian berkata, "Anda masih muda, cerdas, dan kami tidak meragukan Anda. Anda penulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Sekarang, lacaklah Al-Quran itu dan kumpulkanlah." Seperti Abu Bakar, Zaid juga ragu. Kemudian Allah membukakan hatinya seperti terdapat pada Abu Bakar dan Umar. Selanjutnya, Zaid bekerja melacak dan menghimpun Al-Quran dari lempengan-lempengan, dari tulang-tulang bahu, kepingan-kepingan pelepah pohon kurma, dan dari hafalan orang. Demikianlah, karena saran Umar itu pula, maka Al-Quran dikumpulkan dan sampai sekarang dipelihara seperti ketika dikumpulkan dulu. Sehingga, sehubungan dengan ini, orientas Inggris William Moore berkata, "Di seluruh belahan bumi ini, rasanya tak ada sebuah kitab pun selain Al-Quran yang sampai 12 abad lamanya tetap lengkap dan teks yang begitu murni dan cermat." Ada pula sumber yang menyebutkan bahwa Umarlah yang pertama menghimpun Al-Quran dalam satu jilid kitab atau mushaf. Pendapat ini bertentangan dengan sumber-sumber mutawatir. Tetapi, sumber-sumber yang mutawatir itu mengakui bahwa jasa Umar dengan sarannya kepada Abu Bakar sampai dapat meyakinkan untuk menghimpun Al-Quran itu. Muhammad Husain Haikal dalam Umar bin Khattab menulis, "Sekiranya Umar tidak menyadari apa yang akan mungkin menimpa para penghafal Al-Quran di tempat lain selain Yamamah, dan segala akibatnya dengan banyaknya Al-Quran yang hilang, barangkali tidak terfikir oleh Abu Bakar untuk menghimpunnya, dan tidak akan berani pula. Bahkan, sekiranya Umar tidak mengoreksi Abu Bakar ketika mengatakan, 'Bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah?' dan tidak dapat meyakinkannya betapa pentingnya mengumpulkan Al-Quran, tentu Abu Bakar tidak terdorong untuk melakukannya.
dan tidak akan memanggil Zaid bin Sabit untuk mengerjakannya. Kalau Abu Bakar juga telah berjasa dalam pekerjaan yang besar itu, sehingga Ali bin Abi Thalib berkata, semoga Allah memberikan rahmat kepada Abu Bakar, orang yang paling besar jasanya dalam mengumpulkan Al-Quran. Maka sudah tentu dalam pahala dan jasa itu sekaligus Umar juga bersama-sama. Sungguh muslimin sangat berutang budi kepadanya. Begitu juga kepada Abu Bakar dalam mengumpulkan kitabullah itu. Ini merupakan salah satu dari tiupan jiwa besarnya, tiupan yang membawa berkah paling agung dan mulia, yang telah memberikan segala yang terbaik. Peranan Umar bin Khattab pada masa Abu Bakar As-Siddiq sama seperti ketika beliau mendampingi Rasulullah SAW. Ia lebih berperan sebagai orang yang mempunyai banyak gagasan dalam kebijakan politik yang luar biasa daripada sebagai orang lapangan dan di medan perang. Ia sempat menentang Abu Bakar dalam hal memerangi orang yang tak mau membayar zakat. Begitu juga sebelum itu, ia menentang meneruskan pengiriman pasukan Usama. Sesudah kemudian, ia melihat politik jihad membawa keunggulan dan kemenangan. Ia pun menerimanya dan mendukung Abu Bakar dengan sungguh-sungguh. Bukankah politik jihad itu yang telah dapat menumpas kaum murtad dan mengembalikan mereka ke pangkuan Islam? Dan seluruh semenanjung Arab bernaung di bawah satu panji. Bukankah politik itu juga yang telah membukakan pintu Irak dan pada gilirannya merambat jalan ke Persia? Tidak heran jika Umar benar-benar yakin dan langsung memberikan dukungannya pada setiap langkah yang sudah ia yakini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Yamamah adalah peperangan memerangi gerakan murtad nabi palsu, yakni Musailamah al-Kazzab atau Musailamah sang pendusta. Gelar ini diberikan Rasulullah langsung karena Musailamah adalah seorang pendusta belaka. Peperangan ini mengakibatkan banyak kaum muslimin yang syahid gugur di medan pertempuran Yamamah sebanyak 1.200 orang, diantaranya adalah 70 hafid Al-Quran atau penghafal Al-Quran. Melihat ini, Umar bin Khattab khawatir kalau semakin banyaknya sahabat Nabi yang wafat, maka Al-Quran akan lenyap. Maka timbul inisiatif Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Maka Umar bin Khattab menemui Khalifah Abu Bakar untuk mendiskusikannya. Pada awalnya Abu Bakar As-Siddiq menolak. Kemudian Umar bin Khattab meyakinkan dan akhirnya Abu Bakar setuju. Maka diutuslah Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran. Setelah Al-Quran dikumpulkan di masa Abu Bakar As-Siddiq dan disimpan di rumah beliau, maka di zaman Khalifah Umar bin Khattab salinan tersebut dibawa di rumah putih beliau, yakni Hafsah. Setelah Umar bin Khattab meninggal, Al-Quran tersebut masih di rumah Hafsah. Dan ketika
Khalifah Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, wilayah Islam semakin luas. Tidak hanya penduduk Arab yang mengeluk Islam, termasuk di luar Jazirah Arab banyak yang mengeluk agama Islam. Dari sinilah muncul perbedaan-perbedaan dalam bacaan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan dalam 7 macam qiraat, yakni qiraat Quraisy. Maka diutuslah Said bin Sabit lagi untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu bacaan, yakni bacaan Quraisy, karena Al-Quran diturunkan secara langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad dari kaum Quraisy. Al-Quran inilah yang menjadi pegangan seluruh umat muslim di dunia, yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi